Hai teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar hari ini? Semoga kuliah lancar, tugas nggak numpuk, dan saldo kantin masih aman ya. Hari ini kita bakal ngobrol tentang layer dalam pemodelan enterprise. Jangan panik dulu, ini nggak serumit cari wifi gratisan kok. Kita bawa santai. Yuk, mulai. Jadi teman-teman, konsep layer dalam pemodelan enterprise ini ibarat struktur organisasi OSIS waktu kalian SMA, tapi lebih modern dan levelnya skala besar. Tujuannya simple, mempermudah kita memahami hubungan antara bisnis, aplikasi, dan teknologi yang dipakai suatu organisasi. Ada 3 layer utama yang bakal kita bahas, yaitu business layer, application layer, dan technology layer. Nah, biar gampang, kita analogikan ini ke dunia mahasiswa di Gorontalo. 1. Business layer atau lapisan bisnis. Coba bayangin kalian adalah organisasi BM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Layer bisnis ini adalah semua hal yang kalian tawarkan ke mahasiswa lain. Misalnya event seminar, kompetisi, atau pelatihan. Prosesnya dijalankan oleh aktor bisnis, yaitu kalian sendiri sebagai pengurus BM. Misalnya kalian bikin seminar teknologi di Universitas Negeri Gorontalo. Itu adalah produk yang kalian tawarkan ke mahasiswa atau pelanggan eksternal. Prosesnya, rapat internal, cari pembicara, bikin proposal. Itu semua adalah proses bisnis. Jadi layer bisnis fokus ke apa yang mau kita capai dan bagaimana caranya. 2. Application layer atau lapisan aplikasi. Kalau di layer bisnis tadi kalian sibuk ngatur acara. Di application layer ini kita ngomongin software yang bantu jalannya acara. Contoh kalian mau bikin seminar teknologi tadi, pasti butuh aplikasi kan? Misalnya Google Forms untuk registrasi peserta. Zoom atau Google Meet kalau acaranya online. Canva buat bikin poster keren yang menarik perhatian teman-teman kampus. Nah, aplikasi-aplikasi ini adalah alat pendukung proses bisnis tadi. Semua aplikasi di layer ini membantu menjalankan apa yang sudah direncanakan di business layer. Kalau nggak ada application layer, bayangin kalian bikin daftar peserta pakai kertas, terus kirim undangan lewat burung merpati. Aduh, repot banget kan? 3. Technology layer atau lapisan teknologi. Terakhir, ada technology layer. Ini adalah fondasi atau infrastruktur yang bikin semuanya bisa jalan. Contoh server kampus yang dipakai untuk hosting website acara. Laptop panitia yang dipakai buat presentasi. Jaringan internet UNJ, yang kalau mati tiba-tiba, seminar jadi heboh sendiri. Semua alat dan teknologi ini ada di layer teknologi. Tanpa teknologi yang solid, aplikasi nggak bisa jalan. Dan akhirnya proses bisnis juga gagal. Nah, dari 3 layer tadi, kalian bisa lihat ada hubungan yang kuat di antara mereka. Business layer itu seperti tujuan, mau bikin seminar sukses. Application layer itu alat untuk mencapainya, gunakan Zoom dan Canva. Technology layer adalah fondasinya, pastikan laptop nggak lemot dan internet stabil. Tanpa koordinasi yang baik, semuanya bisa kacau. Sama seperti kalau panitia seminar ada yang lupa bawa kabel proyektor, terus salah satu panitia bilang, "Tadi kan kukira kamu yang bawa." Wah, itu udah tanda-tanda seminar bakal gagal total. Gimana? Gampang dipahami kan? Intinya, layer ini bukan cuma buat organisasi besar, tapi juga bisa kita pakai buat mikirin sistem apapun, termasuk event kampus, komunitas mahasiswa, atau bahkan bisnis kecil yang kalian rintis di Gorontalo. Kita mulai dengan layer bisnis. Bagian 1, konsep struktur bisnis. Oke, kita mulai dengan struktur bisnis. Bayangkan kalian lagi di kampus, ikut organisasi mahasiswa. Nah, di situ ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Masing-masing punya peran kan? Begitu juga di dalam konsep bisnis. 1. Business actor. Aktor bisnis itu kayak orang yang bisa menjalankan peran tertentu. Misalnya di Himpunan Mahasiswa Informatika, ketua itu adalah aktor bisnis yang bertugas memimpin. Bisa individu, bisa juga organisasi. 2. Business role. Nah, ini tanggung jawab yang diambil oleh aktor tadi. Contohnya tanggung jawab ketua adalah memimpin rapat, bikin keputusan, atau nyemangatin anggota, waktu lomba programming tingkat nasional. 3. Business collaboration. Kalau di organisasi kampus, ini kayak kerjasama antar divisi. Misalnya divisi acara dan divisi dana usaha kolaborasi buat bikin seminar nasional. Nah, mereka bekerja bareng untuk tujuan yang sama. 4. Business interface. Ini kayak pintu akses ke layanan tertentu. Misalnya untuk bikin proposal kegiatan, kalian harus lewat sekretariat dulu. Itulah interface-nya, tempat layanan disediakan. 5. Location. Lokasi di konsep bisnis ini nggak harus tempat fisik. Misalnya Gorontalo itu bisa jadi lokasi dalam bisnis, tapi dalam arti ruang lingkup operasi atau target. 6. Business object. Nah, ini barang-barang atau hal yang relevan buat bisnis. Kalau di kampus, mungkin proposal kegiatan, laporan keuangan, atau inventaris. 7. Representation. Bayangin kalian bikin laporan keuangan dalam format Excel,
Terus ada versi PDF-nya buat dikirim ke sponsor. Itu adalah bentuk representasi dari satu objek bisnis. Bagian 2. Konsep perilaku bisnis. Sekarang kita lanjut ke perilaku bisnis. Intinya ini tentang aktivitas atau tindakan yang terjadi dalam sebuah bisnis. Pertama, business service. Teman-teman pasti pernah beli pulsa di warung dekat kampus kan? Nah, layanan isi pulsa itu adalah contoh business service. Nama layanannya biasanya mengandung kata kerja. Kedua, business process. Ini adalah urutan aktivitas untuk mencapai sesuatu. Misalnya, proses membuat acara kampus, mulai dari bikin proposal, cari sponsor, sampai pelaksanaan. Urutannya jelas. Ketiga, business function. Kalau proses itu lebih ke urutan, function itu lebih ke jenis aktivitas. Misalnya, fungsi divisi acara adalah merancang kegiatan. 4. Business interaction. Ini mirip proses tadi, tapi melibatkan lebih dari satu peran. Misalnya, interaksi antara ketua dan bendahara saat membahas anggaran kegiatan. 5. Business event. Nah, ini hal-hal yang memicu aktivitas. Contohnya, pengumuman lomba coding dari universitas lain bisa jadi event yang memicu himpunan kalian buat mulai persiapan. Bagian 3. Konsep bisnis tingkat tinggi. A. Produk atau produk. Produk itu bisa berupa apa saja yang kalian tawarkan ke pelanggan. Kalau di organisasi mahasiswa, bisa jadi seminar atau pelatihan yang kalian adakan. B. Kontrak atau kontrak. Ini kayak kesepakatan dengan sponsor. Misalnya, sponsor mau kasih dana asal logo mereka ada di semua media promosi acara kalian. C. Value atau nilai. Nilai ini bukan cuma harga, tapi juga kegunaan. Kalau seminar kalian menarik dan murah, itu nilainya tinggi buat mahasiswa lain. D. Meaning atau makna. Nah, ini lebih ke makna di balik informasi. Misalnya, data peserta seminar bisa punya arti berbeda buat panitia logistik untuk cek konsumsi, dan panitia acara untuk susunan tempat duduk. Jadi, teman-teman, semua konsep ini saling terhubung dan membentuk sistem bisnis yang terstruktur dan efisien. Jangan lupa, implementasi di dunia nyata, itu nggak sesulit yang kita kira kalau sudah paham dasarnya. Gambar berikut adalah contoh bisnis layer model. Gambar ini adalah contoh model lapisan bisnis, yang menjelaskan bagaimana proses di dalam sebuah organisasi, khususnya layanan asuransi, berjalan. Kita mulai dari bagian atas. Di situ ada dua elemen utama, customer dan insurance. Customer adalah business actor, yaitu orang atau pihak yang berinteraksi dengan sistem, dalam hal ini pelanggan asuransi. Sedangkan insurance adalah business role, yaitu peran yang dijalankan di dalam organisasi untuk mendukung interaksi itu. Intinya, si aktor dan peran ini saling terkait dalam layanan. Berlanjut ke bagian layanan atau business service, yang direpresentasikan oleh 3 komponen, claim registration service, customer information service, dan claim payment service. Ketiga layanan ini adalah elemen pendukung dari proses utama, yaitu menangani klaim asuransi. Mereka tidak berdiri sendiri, melainkan saling bekerja sama. Misalnya, claim registration service bertugas mencatat klaim pelanggan, Customer Information Service memberikan informasi yang relevan, dan Claim Payment Service bertanggung jawab pada pembayaran klaim yang disetujui. Sekarang, turun ke bagian tengah. Di sini ada proses besar yang disebut handle claim. Ini adalah bisnis proses utama yang mencakup 5 langkah. Register, accept, evaluate, pay, dan reject. Semua langkah ini terhubung dalam satu alur. Pertama, proses dimulai dengan register. Di sini klaim pelanggan dicatat sebagai langkah awal. Selanjutnya, klaim tersebut akan melalui proses accept, di mana klaim diterima atau diverifikasi. Setelah diterima, klaim masuk ke tahap evaluate, yaitu penilaian terhadap validitas klaim dan jumlah yang harus dibayar. Nah, disinilah ada titik keputusan atau junction. Jika klaim disetujui, akan masuk ke proses pay untuk pembayaran. Kalau ditolak, klaim masuk ke proses reject. Sekarang, lihat elemen di sebelah kanan, yaitu notification. Ini adalah business object, yaitu objek yang dihasilkan dari proses. Dalam hal ini, notifikasi berisi hasil dari klaim, apakah diterima atau ditolak. Notifikasi ini kemudian memiliki bentuk representasi berupa letter, yang bisa berupa surat fisik atau dokumen digital. Selain itu, perhatikan elemen yang memicu seluruh proses di sebelah kiri. Damage occurred. Ini adalah event atau peristiwa yang memulai alur, seperti kecelakaan atau kerusakan yang diasuransikan. Ketika event ini terjadi, seluruh proses mulai berjalan. Oh iya, jangan lupa garis-garis penghubung di diagram ini. Garis penuh menunjukkan alur proses utama, sedangkan garis putus-putus menunjukkan hubungan akses antara layanan dan objek bisnis. Misalnya, claimant service mengakses notification untuk menyampaikan hasil kepada pelanggan.
Secara keseluruhan, model ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen di lapisan bisnis saling terhubung untuk menjalankan sebuah proses dengan efisien dan terstruktur. Kalau kalian paham diagram ini, kalian bakal lebih mudah memahami bagaimana suatu sistem dirancang untuk mendukung proses bisnis di dunia nyata.